Sejahtera semua, kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai pivot table. Nah, pivot table ini merupakan salah satu fungsi di Excel untuk memungkinkan kita mensummary data atau membuat ringkasan data sehingga lebih mudah dibaca atau dianalisa. Ya, boleh dikatakan juga untuk memudahkan kita untuk membuat laporan, ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, pivot table ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya bikin pivot table. Ya, ini sudah bisa kita pilih per wilayah. Misalnya saya mau lihat penjualan Jawa saja. Ya, ini contoh pembuat penjualan kendaraan ya. Nah, ini Jawa. Nah, total 1102. Terus saya kalau mau lihat misalnya Kalimantan saja, saya tinggal pilih Kalimantan, oke. Nah, ya. Nah, ini juga jadi kalau Kalimantan saja 893 misalnya. Nah, ini juga kita bisa lihat per merek ya. Misalnya nih merek dari Hatsu. Nah, modelnya ada apa saja, penjualan Ella ada berapa banyak, Grandmax berapa banyak, Luxio berapa banyak. Nah, iya. Misalnya kita mau lihat Honda juga bisa ya. Nah, itu untuk menggunakan pivot. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari awal. Bagi yang membutuhkan contoh data ini, bisa download di linknya di deskripsi. Misalnya saya punya data seperti ini, saya ingin bikin dengan pivot table. Nah, kita masuk ke insert. Ya, ini ada pivot table. Kita klik. Nah, ini data rank, dia udah pilihkan kita semua. Nah, location kita bisa pilih di existing, misalnya kita mau di existing location. Tinggal kita pilih di existing location, misalnya saya linknya di mana, taruh di sini. Locationnya saya taruh di sebelahnya, misalnya di sini. Saya oke. Ya, otomatis dia akan muncul di sebelahnya, ya. Tapi jarang kita bikin seperti ini, kita bikin di tempat baru saja. Kita bikin di tempat baru saja, kita ulang, berarti ini kita insert pivot table ya. Nah, saya pilih ini new worksheet ya, oke. Nah, otomatis dia akan muncul di halaman baru dan dia muncul di sini nih ada pivot table field ya. Pivot table field, nah, kita tinggal pilih-pilih untuk membuat laporan di sini. Biasanya kan kita untuk membuat summary kita pakai fungsi sum, average, dan sebagainya. Kalau di sini nggak perlu, dia sudah ada template-nya seperti ini atau wizard ya. Nah, misalnya saya mau ini filter. Kita lihat ada 4 area di sini. Apa saja pengaruhnya kalau kita taruh di sini terhadap area laporan kita. Misalnya, saya pilih misalnya filternya saya pilih wilayah, saya taruh di atas. Ya, otomatis di sini antara muncul wilayah. Wilayahnya ada apa aja? Akan muncul pilihan kita tadi, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera. Terus kita pilih lagi dengan misalnya saya mau pilih bulan. Bulan saya taruh di row, apa yang terjadi? Nah, kalau bulan taruh di row, dia akan taruh di sebelah kiri ini. Tapi kalau misalnya bulan saya tarik ke bawah, nah, otomatis dia akan taruh di kolom, ya. Kalau baris dia taruh di baris, kolom taruh di kolom. Misalnya bikinnya saya pilih lagi, merek saya taruh di row, ya. Otomatis mereknya akan muncul di row ini, ya. Nah, terus kolom keempat value. Kolom keempat nih value taruhlah saya taruh nomor ya. Saya taruh nomor. Nah, di sini adalah sum of value. Berarti jumlah nomornya akan dijumlah sama dia. Ya, jadi kalau ini bulan 1 jumlah dari angka-angka nomor itu ada berapa. Nah, kalau ini kan kita mau ngitung unit, berarti kita pakai count aja. Satu baris itu satu unit. Kita pilih segitiga di sini, value setting. Nah, kalau value setting kita bisa pilih ya. Kalau data kita ternyata kita butuh sum, kita bisa sum. Kalau kita cuma mau hitung berapa banyak, bisa pakai count. Atau mau hitung rata-rata, bisa pakai average dan lain-lain. Ini saya pakai count ya. Oke. Nah, sebelum saya oke, nama saya mau ganti. Saya nggak mau sum of jumlah nomor, saya tulis jumlah misalnya. Oke. Nah, ini terjadilah sudah berubah. Jadi, kalau kita lihat penjualan Daihatsu saya adalah Januari bulan 1 itu 27 unit, bulan 2 28. Jadi kita bisa lihat summary-nya. Ternyata total dalam 1 tahun itu 407 unit.
dan total secara keseluruhan 3.127. Nah, ini caranya misalnya. Terus saya mau pilih lagi per area, ini juga bisa. Ya. Nah, basically ini tinggal dicoba-coba aja kita mau buat laporan seperti apa, ya. Ini mau taruh tinggal di sini aja. Misalnya saya mau nambah lagi Daihatsu ini ada subnya lagi. Subnya itu adalah model. Saya tinggal tambahin. Ya. Tinggal tambahin ini saya nih. Jadi Daihatsu ada modelnya banyak ya kan. Ini saya bisa saya klik nih. Dan basically kalau sudah seperti ini hampir sama dengan filter ya. Untuk kalau misalnya mau belajar filter lebih dasar filter itu ada di deskripsi. Kita juga sudah ada videonya mengenai advanced kita juga sudah ada video mengenai auto filter. Nah, itu bisa dilihat kalau sudah seperti ini sama. Ini boleh dikatakan interaktif dua dimensi. Jadi kita sudah bisa pilih dari sininya pun kita bisa pilih misalnya kan. Ya kan saya mau pilihnya sesuai dengan apa ini ya mengenai filternya ya. Nah, ini value-nya seperti apa bisa dipilih. Nah, saya bisa pilih misalnya ini mau bulan berapa saja juga bisa. Ya misalnya saya cuman mau lihat bulan 1 saja. Oke. Otomatis bulan yang lainnya hilang. Ya, ini bisa dipilih semua. Clear filter. Oke, dia balik lagi. Untuk pivot table ini juga salah satunya kan tadi kita membuat dengan rank. Misalnya kita mau tambah data misalnya. Saya mau tambah data satu baris lagi. Kita lihat dulu, kita tandain jumlahnya misalnya. Ini totalnya adalah 3.127. Misalnya saya tambah satu data. Nah, tanggal 14 ada jual lagi satu di Kalimantan misalnya. Ya, ini saya udah tambahkan data, saya copy ke bawah aja. 3.127 ini jadi 3.128 seharusnya. Nah, tapi setelah kita tambahkan di sini belum berubah. Kita harus klik kanan, refresh misalnya. Ini belum berubah datanya. Kenapa? Rank di sini harus kita ubah. Ini ada pivot ya. Kita pilih pivot. Nah, di sini harus kita change data source. Coba lihat data source kita cuma sampai 3 ini ya. 3130 ya, 3130. Saya cancel dulu. Nah, di sini data source kita seharusnya 3131. Jadi mesti kita tambahkan secara manual ya. Ini kita ubah lagi pivot change data source 3031. Oke. Nah, baru dia muncul 3128 di sini. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita mau bikin pivot seperti ini, kita jangan pakai data rank seperti tadi. Ya, ini kan kita pakai data rank. Nah, di sini kita jangan pakai data rank. Di sini kita ubah dulu. Kita format as table. Format as table. Saya pilih yang ini. Oke. Ini setelah kita format as table, kita muncul ini ada table design. Namanya kita ganti. Ya, namanya kita ganti. Misalnya ini adalah table data pivot misalnya. Enter. Nah, nama table kita adalah data pivot misalnya. Ya. Nah, di sininya baru kita ganti pivot table change data source. Nah, ini misalnya data pivot kita ganti. Data pivot. Oke. Nah, sekilas nggak berubah apa-apa sama karena data ranknya berubah 3128. Coba kita tambah satu baris lagi di data kita. Ctrl V. Nah, ini kita udah tambah satu baris 3129. Kita coba lihat ke source kita. Ini sekilas nggak berubah. Kita cukup klik kanan. Refresh. Nah, otomatis dia nambah. Kita nggak perlu ubah data rank lagi. Kita mau nambah data, tinggal klik kanan refresh, dia udah jadi. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai format as table, ya otomatis data ranknya setiap kali nambah data harus kita ubah. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Kalau misalnya ini saya mau ulang lagi, ini bisa saya buang. Misalnya bulan ini, kalau saya tarik ke sini, dari kiri saya tarik ke kanan ini, otomatis dia ngilang ya.
ini hilang, kita buang, model kita buang. Nah, misalnya saya mau tarik nih tanggal penjualan, saya taruh di row, otomatis jadi seperti ini ya. Nah, terus merek saya taruh di kolom, ya. Cara bacanya sudah berubah seperti ini, ya. Setelah itu misalnya model saya mau taruh di bawah kolom. Nah, akan terjadi seperti ini. Jadi masing-masing merek misalnya ini kebalik, model dia ini tinggal dipindahin, ya. Otomatis Daihatsu-nya jadi begini, ya. Kalau kita tarik ke bawah, beda lagi formatnya. Otomatis modelnya di atas, yang menjadi subnya adalah merek. Jadi kalau kita merek tarik ke atas, yang menjadi induknya itu merek, yang menjadi subnya adalah model. Ini yang benar. Misalnya saya Daihatsu, saya klik seperti ini, ya. Ini akan muncul kategori yang Daihatsu-nya, ya. Nah, ini tampilannya sudah berbeda kalau kita naruh posisinya berbeda. Nah, kalau datanya seperti ini, beda lagi. Misalnya saya mau lihat per quarter, itu bisa tinggal data filter. Ini kan bisa cari, ya, this month, next quarter, this quarter, next year, this year. Nah, ini bisa filter tanggalnya sudah beda lagi, ya. Kita mau quarter 1 misalnya, ya, otomatis dia akan muncul penjualan Januari sampai Maret harusnya, ya, sampai Maret aja total 773, ya. Nah, ini jadi filternya masing-masing tergantung dari apa yang kita taruh di sebelah kanan ini, ya. Sebelah kanan ini kita ubah-ubah, dia akan berubah di sini formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, berikutnya tinggal dicoba-coba saja, ya. Semakin banyak dicoba, pasti akan ketahuan variasi modelnya seperti apa aja sih laporan seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.